Kesultanan Utsmaniyah yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Ottoman, didirikan pada tahun 1299 oleh Bani Utsman. Negara ini merupakan negara multi-etnis dan multi-agama, dengan berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup di dalamnya. Selama lebih dari 6 abad pemerintahannya, Kesultanan Utsmaniyah dipimpin oleh 36 sultan. Bentuk negara Ottoman menjadi cikal bakal negara Turki saat ini. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, yang pada saat itu merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium. Setelah penaklukan tersebut, Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah Islam. Mereka turut berperan dalam persebaran ajaran Islam ke penjuru Asia dan Eropa. Kesultanan Utsmaniyah berawal pada paruh kedua abad ke-13, ketika bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil. Mereka tinggal di daerah sekitar Sungai Amudarya, Tabaristan, dan Gorgan. Kontak pertama antara bangsa Turki dengan Muslim terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan berlanjut pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Bangsa Turki kemudian berperan penting dalam kekhalifahan Abbasiyah, dan kesempatan ini terbuka oleh Khalifah Al-Mutasim. Pada masa itu, bangsa Turki berhasil mendirikan Kesultanan Seljuk yang berakhir pada masa pemerintahan Giyasuddin Abu Syuja, Muhammad. Ketika Kesultanan Seljuk mengalami kehancuran akibat serangan Mongol, sekelompok orang di bawah pimpinan Sulaiman bermigrasi untuk menghindari serangan tersebut. Kepemimpinan Sulaiman kemudian dilanjutkan oleh putranya, Ertugrul. Ertugrul mendapatkan sebidang tanah di barat Anatolia dari Kesultanan Seljuk. Pada masa pemerintahannya, ia memperluas wilayah kekuasaannya dan berhasil mengalahkan Bizantium serta menggetarkan lawan-lawannya. Setelah Ertugrul, kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman yang memperluas wilayah kekuasaan hingga mencapai Bizantium. Pada masa pemerintahan Utsman, Kesultanan Utsmaniyah secara resmi berdiri. Kesultanan Utsmaniyah menjadi kerajaan terbesar dan paling lama berkuasa dalam sejarah, selama lebih dari 6 abad, tahun 1281 sampai tahun 1924. Mereka berhasil menguasai wilayah Arab serta wilayah antara Kaukasus dan Kota Wina, dan bahkan mempengaruhi wilayah seperti Thrace, Makedonia, Thessaly, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Albania, dan sekitarnya. Kerajaan Utsmaniyah juga menjalin hubungan dengan raja-raja Islam di Indonesia, seperti Raja Aceh dan Banten, yang mengutus utusan dan meminta pengakuan gelar Sultan dari Istanbul. Ibu kota Kesultanan Utsmaniyah berpindah-pindah selama berbagai ekspansi yang dilakukan. Sebelum Utsman I menjadi pemimpin, kota Sogod dijadikan ibu kota. Kemudian, setelah mereka menaklukkan Blok Esa pada tahun 1317, Blok Esa dijadikan ibu kota hingga pemerintahan Murad I. Namun, pada masa pemerintahan Murad I, kota Adrianopel ditaklukkan dan dijadikan ibu kota hingga penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad II, yang kemudian mengganti namanya menjadi Istanbul sebagai ibu kota terakhir Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah mengembangkan sistem pemerintahan yang dikenal dengan nama Milad, di mana kelompok agama dan suku minoritas memiliki otonomi dalam mengurus masalah internal mereka. Meskipun terjadi kemunduran pada masa pemerintahan Mongol dan beberapa kekacauan internal, Kesultanan Utsmaniyah tetap kuat dan mengontrol hampir seluruh wilayah Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 1453, Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel dan menjadikannya ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah. Masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah terjadi pada abad ke-16, terutama pada masa pemerintahan Sultan Salim pertama dan Sultan Sulaimani. Pada masa ini, Kesultanan mengalami ekspansi wilayah yang signifikan dan menjadi kekhalifahan Islam terpenting di Timur Tengah dan Semenanjung Balkan. Sultan Salim pertama fokus pada ekspansi ke arah selatan Turki dan tidak ingin kehilangan wilayah penaklukan. Ia berhasil mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium di bawah satu payung kekuasaan Utsmaniyah. Pada abad ke-15 hingga ke-17,
Kesultanan Utsmaniyah menguasai wilayah yang luas dan menjadi kekhalifahan Islam yang dominan di wilayah tersebut. Sultan Sulaiman pertama melanjutkan keberhasilan ayahnya, Sultan Salim I. Ia berhasil menguasai lembah Sungai Nil di Mesir, lembah Sungai Firat, dan mencapai Gibraltar. Di Afrika Utara, pasukan Kesultanan Utsmaniyah berhasil menahan serangan pasukan kerajaan Spanyol yang datang melalui lautan. Sulaiman I dikenal dengan gelar Al-Kanuni, yang berarti ahli penyusun perundang-undangan. Ia tidak melupakan kesejahteraan rakyat meskipun sibuk dengan penaklukan wilayah. Sulaiman I menyusun berbagai peraturan untuk rakyat dengan berbagai golongan, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayah kesultanan. Pada masa pemerintahannya, ajaran Islam berkembang pesat, rakyat hidup sejahtera, dan terjadi kemajuan dalam kebudayaan, perdagangan, kesusastraan, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Kesultanan Utsmaniyah juga menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan dan memiliki kontrol yang kuat atas jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Pada periode ini, Kesultanan memperluas pengaruhnya di Laut Mediterania dan mengontrol sebagian besar wilayah tersebut. Kesultanan Utsmaniyah menjalin aliansi dan kerjasama dengan negara-negara Eropa seperti Perancis dan Inggris dalam upaya melawan kekuasaan Habsburg di selatan dan tengah Eropa. Kerjasama militer dan ekonomi terjadi antara Kesultanan Utsmaniyah dan Perancis, dan Kesultanan dianggap sebagai anggota politik Eropa pada masa tersebut. Keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah. Keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah terjadi setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni meninggal pada tahun 1566. Kesultanan ini mengalami kelemahan dalam menemukan pengganti yang kuat, sehingga negara-negara lain mulai meningkatkan serangan terhadapnya. Penemuan jalur perdagangan alternatif Eropa ke Asia dan kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa juga melemahkan perekonomian Kesultanan Utsmaniyah. Sistem militer yang sebelumnya efektif dan birokrasi yang sudah berjalan selama berabad-abad menjadi kelemahan di bawah pemerintahan sultan yang lemah. Selain itu, perubahan teknologi militer di Eropa memberikan keunggulan kepada pasukan Eropa dalam pertempuran. Konservatisme agama yang mulai berkembang di dalam kesultanan juga menghambat inovasi militer dan membuat pasukan Sipahi yang sebelumnya ditakuti menjadi tidak relevan. Pemberontakan internal seperti pemberontakan Jelali dan pemberontakan Yenisari juga mengakibatkan ketidakstabilan politik dan pemberontakan di wilayah Anatolia. Pada paruh kedua abad ke-16, kesultanan ini mengalami krisis moneter akibat inflasi yang tinggi. Pengaruh Spanyol dari benua baru menyebabkan devaluasi mata uang Kesultanan Utsmaniyah, sehingga perekonomian negara terganggu. Di sisi politik, negara-negara Eropa aktif mengadu domba dan memanfaatkan nasionalisme dan separatisme di wilayah kesultanan untuk menghancurkan kekuasaannya. Gerakan misionaris dan orientalis Eropa juga berperan dalam merusak pemahaman Islam dan mencoba mengubah sistem pemerintahan dan hukum Islam dengan sistem Barat. Melemahnya Kekaisaran Ottoman secara bertahap memunculkan pertanyaan timur pada pertengahan abad ke-19. Kekaisaran berakhir setelah kekalahannya dalam Perang Dunia I, ketika wilayahnya yang tersisa dipartisi oleh sekutu. Kesultanan secara resmi dihapuskan oleh pemerintah Majelis Nasional Agung Turki di Ankara pada tanggal 1 November tahun 1922 menyusul Perang Kemerdekaan Turki. Selama lebih dari 600 tahun keberadaannya, Kesultanan Utsmaniyah telah meninggalkan warisan yang mendalam di Timur Tengah dan Eropa Tenggara, seperti yang terlihat pada adat istiadat, budaya, dan masakan berbagai negara yang pernah menjadi bagian dari wilayahnya. Sementara Perang Dunia I berakhir untuk Kesultanan Utsmaniyah dengan gencatan senjata Mudras, kekuatan sekutu terus menduduki dan merebut tanah untuk bersaing imperialis. Oleh karena itu, komandan militer Ottoman menolak perintah dari sekutu dan pemerintah Ottoman untuk menyerah dan membubarkan pasukan mereka. Krisis ini memuncak ketika Sultan Mehmed ke-6 mengirim Mustafa Kemal Pasha, Ataturk, seorang jenderal berpangkat tinggi dan dihormati, ke Anatolia untuk memulihkan ketertiban. Namun, Mustafa Kemal menjadi pendukung dan akhirnya pemimpin perlawanan nasionalis Turki melawan pemerintah Ottoman, kekuatan sekutu, dan minoritas Kristen. Dalam upaya untuk mengendalikan kekosongan kekuasaan di Anatolia, sekutu membujuk Perdana Menteri Yunani Eleftherios Venizelos untuk meluncurkan pasukan ekspedisi ke Anatolia dan menduduki Smyrna, Izmir, memulai Perang Kemerdekaan Turki.
Pemerintah tandingan nasionalis yang dipimpin oleh Mustafa Kemal didirikan di Ankara ketika menjadi jelas bahwa pemerintah Ottoman mendukung kekuatan sekutu. Sekutu segera menekan pemerintah Utsmaniyah di Konstantinopel untuk menangguhkan konstitusi, menutup parlemen, dan menandatangani perjanjian Sevres, sebuah perjanjian yang tidak menguntungkan kepentingan Turki yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah Ankara. Dalam perang berikutnya, milisi tidak teratur mengalahkan pasukan Prancis di selatan, dan unit-unit yang tidak dapat bergerak terus membagi Armenia dengan pasukan Bolshevik, menghasilkan perjanjian Kars, Oktober tahun 1921. Front Barat Perang Kemerdekaan dikenal sebagai Perang Yunani-Turki, di mana pasukan Yunani pada awalnya menghadapi perlawanan yang tidak terorganisir. Namun, organisasi milisi Ismet Pasha menjadi tentara reguler terbayar ketika pasukan Ankara melawan Yunani dalam pertempuran Inonu pertama dan kedua. Tentara Yunani muncul sebagai pemenang dalam pertempuran Kütahya Eskişehir dan memutuskan untuk menyerang ibu kota nasionalis Ankara, memperluas jalur suplai mereka. Turki memeriksa kemajuan mereka dalam pertempuran Sakarya dan melakukan serangan balik dalam serangan besar yang mengusir pasukan Yunani dari Anatolia dalam rentang waktu 3 minggu. Perang secara efektif berakhir dengan direbutnya kembali Izmir dan krisis Çanak, mendorong penandatanganan gencatan senjata lain di mudanya. Majelis Agung Nasional di Ankara diakui sebagai pemerintah Turki yang sah, yang menandatangani perjanjian Lausanne, Juli tahun 1923, sebuah perjanjian yang lebih menguntungkan Turki daripada perjanjian Sevres. Sekutu mengevakuasi Anatolia dan Trakia Timur. Pemerintahan Utsmaniyah digulingkan dan monarki dihapuskan, dan Majelis Agung Nasional Turki, yang tetap menjadi badan legislatif utama Turki saat ini, mendeklarasikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober tahun 1923. Dengan perang, populasi pertukaran antara Yunani dan Turki, pembagian Kekaisaran Ottoman, dan penghapusan Kesultanan, era Ottoman berakhir, dan dengan reformasi Atatürk, Turki menciptakan negara bangsa Turki yang modern dan sekuler. Pada tanggal 3 Maret tahun 1924, Kekhalifahan Utsmaniyah juga dihapuskan. Penghapusan Kesultanan Utsmaniyah oleh Majelis Nasional Agung Turki pada tanggal 1 November tahun 1922 mengakhiri Kesultanan Utsmaniyah yang telah berlangsung sejak 1299. Pada tanggal 11 November tahun 1922, pada konferensi Lausanne, kedaulatan Majelis Nasional Agung dilaksanakan oleh pemerintah di Amora, sekarang Ankara, atas Turki diakui. Sultan terakhir, Mehmed ke-6, meninggalkan ibu kota Utsmaniyah, Konstantinopel, sekarang Istanbul, pada tanggal 17 November tahun 1922. Kedudukan hukum dikukuhkan dengan ditandatanganinya perjanjian Lausanne pada tanggal 24 Juli tahun 1923. Pada Maret tahun 1924, khilafah dihapuskan, menandai berakhirnya pengaruh Ottoman.